Oke, halo soulmate, good day mates. Ketemu lagi dengan saya Ika Febrilia di Mate Channel. Masih bersama dengan mahasiswa saya dari kelas manajemen retail. Yap. Ya, dari prodi manajemen ya? Yap, bener Bang. Prodi manajemen. Nah, masih bersama siapa kira-kira, bisa memperkenalkan diri dulu nggak? Oke, hey mates, good day mates. Kenalin, nama aku Lintang. Aku mahasiswa manajemen semester 5 yang mana sekarang lagi diampu sama Ibu Ika dari mata kuliah manajemen retail nih. Oke. Manajemen angkatan berapa Lintang? Angkatan 22 nih, Bu. Angkatan 2022. Oke. Apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah baik. Sehat. Alhamdulillah. Bu Ika gimana kabarnya? Saya juga alhamdulillah sehat Lintang dan siap untuk ngobrol sama Lintang pada pagi hari ini. Nah, kita mau seperti biasa ya. Tadi kelompok yang sebelumnya juga sudah itu membandingkan antara offline dan online store-nya atau merek toko retail ya yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita mau compare apa nih? Offline dan online store-nya merek apa, Lintang? Oke, kali ini kita akan ngebahas online store dan offline store-nya dari Lotte Mart nih. Lotte Mart. Oke, apa yang bisa dibahas yang pertama? Mungkin yang bisa dibahas dari kekurangan sama kelebihan dari Lotte Mart itu sendiri ya, Bu ya. Oke, kelebihannya dulu kali ya. Ya, boleh. Gimana? Jadi kelebihannya dari offline store-nya ini, kita tuh dari segi experience-nya bisa ngerasain tester-tester produk, terus juga ngelihat harganya juga lebih enak gitu ya, Bu. Bisa ngebandingin satu dengan yang lain. Kalau online store kan kayak cuman bisa buy phone doang ya. Terus juga itu mungkin terhambatnya karena kendala-kendala jaringan yang memang nggak bisa diakses gitu di beberapa tempat. Cuman emang enaknya kita bisa belanja dimanapun itu kita berada, nggak perlu kalau Lotte Mart langsung gitu sih paling. Oke. Nah, berarti keunggulan yang pertama adalah kalau belanja secara offline itu akan mendapatkan pengalaman berbelanja yang lebih menyenangkan dibandingkan online store. Kemudian tapi minusnya adalah kita kalau misalnya belanja online itu nggak terlalu membutuhkan banyak waktu untuk bisa pergi ke tokonya gitu enggak. Jadi sambil leye-leye di rumah gitu ya. Sambil rebahan bisa nge-scroll, bisa sambil belanja. Iya, benar. Oke, itu yang pertama. Jadi dari sisi pengalaman berbelanja. Nah, kemudian saya pengen mastiin dulu dia tuh sebenarnya online store-nya tuh apa? Bentuknya website atau aplikasi atau apa? Oke, online store-nya itu dia tuh ada websitenya juga, terus ada aplikasinya juga, dan dia itu sekarang ini emang sudah mengakuisisi beberapa e-commerce gitu, Bu. Jadi di e-commerce itu kayak seperti Shopee, Tokopedia tuh dia ada online store-nya di dalamnya itu. Oke, jadi dari sisi pilihan tuh sebenarnya banyak banget ya. Benar, online banyak store ya. Tapi kembali lagi nih, kalau misalnya kita bicara tentang Lotte Mart ini kan jenis supermarket ya, Lintang ya. Nah, biasanya kan supermarket nggak cuma menjual barang-barang yang bahan-bahan yang olahan, tapi juga yang bahan-bahan yang memang masih fresh gitu ya. Nah, itu akan lebih menyenangkan dan akan lebih meyakinkan ya, terutama untuk orang-orang yang berbelanja itu akan datang langsung ke tokonya gitu ya untuk membeli barang. Kalau misalnya online store kita nggak bisa lihat ini barangnya beneran masih fresh atau enggak, bener kan? Cuma lihat gambarnya doang. Iya, karena kan cuma by phone doang. Kalau offline kan kita kayak bisa ngerasainnya juga, terus bisa cari tahu nih produknya, ingredients-nya yang kita mau kayak gimana. Jadi lebih spesifik dan lebih tertuju gitu apa yang mau kita beli. Jadi nggak buang-buang uang juga kan gitu. Betul. Ya, lebih yakin lah ya. Benar. Lebih yakin. Oke, kemudian apa lagi yang bisa dibahas membandingkan antara offline dan online? Oke, sekarang itu dari pengembangan strateginya itu kita bisa lihat Lotte ini sama kayak semacam Aeon, terus juga Transmart kali ya yang udah menyediakan makanan cepat saji nih, Bu. Jadi yang kayak ada sushinya juga, ada fried chickennya, katsu-katsuan gitu sih, banyak banget sih sekarang. Iya, itu sebenarnya bisa jadi poin plus juga ya. Jadi misalnya orang habis selesai belanja, habis selesai muter-muter, window shopping, kemudian capek bisa duduk dulu, bisa ngopi dulu. Gitu benar. Ya. Dan rata-rata supermarket sekarang seperti itu ya. Jadi saya lihat di Transmart yang Cempaka Putih begitu, kemudian Lotte Mart yang di GPS juga, kemudian mungkin beberapa supermarket lain juga menerapkan konsep yang sama, sehingga konsumen yang datang itu nggak ngerasa bosan, nggak ngerasa boring banget. Dan dia nggak perlu waktu untuk misalnya pindah ke tempat yang lain untuk cari makan kan, cuma di satu tempat doang, jadi bisa makan juga, belanja juga. Itu sih paling. Oke, ya itu salah satu poin plus juga. Kemudian apa lagi Lintang yang menarik dari Lotte Mart? Siapa tahu habis ini kamu jadi duta Lotte Mart. Apa lagi? Kalau dari segi sistem pembayaran mungkin dulu tuh kayak beberapa debit card doang deh kayaknya. Kalau setahu kalau offline.
Kalau offline store gitu, kayak sekarang tuh kita dari pembayarannya bisa dari e-wallet, QRIS dan lain sebagainya kan, itu sangat amat memudahkan saya nih dan teman-teman yang pastinya memang jarang banget megang uang cash ya kan, itu gampang sih, jadi kemana-mana nggak perlu repot dan takut untuk belanja. Cuma tinggal bawa handphone aja. Benar. Yang penting handphonenya ada kuota internetnya, ada kuotanya, sama ada saldonya. Ada isi saldonya. bener. Ya kan, nah tapi ini mungkin sama-sama poin plus baik itu di offline maupun di online store. Yap, benar. Kalau offline store tadi nggak cuma sekedar bisa bayar menggunakan kartu. Debit aja, bisa dengan fasilitas yang lain seperti e-wallet, kemudian QRIS dan seterusnya. Tapi kalau online store juga alternatif untuk membayar kan juga banyak ya. Banyak sih, karena kan dia tadi yang aku udah bilang juga dia mengakuisisi ke dalam e-commerce ya Bu. Jadi di dalam e-commerce juga kan banyak banget sistem pembayaran yang tadi, yang kayak virtual account, terus juga mungkin kalau misalnya dia belanja dari Shopee, dari Shopee Pay mungkin juga bisa kayak gitu sih Bu. Jadi emang sangat amat mudah. Cuman ya emang kekurangannya yang tadi nggak bisa cari tahu lebih dalam gimana produk yang mau kita beli gitu sih paling. Oke. Kemudian yang menarik lagi, saya rasa semua orang atau semua ibu-ibu kali ya itu bicara tentang harga nih Lintang. Nah, kira-kira perbandingannya antara offline dan online store yang Lotte Mart, kira-kira harganya signifikan berbeda atau mungkin lebih menguntungkan yang mana nih? Belanja di tokonya langsung atau belanja secara online? Oke, kalau menurut pengalaman pribadi sebelumnya juga belum pernah nih belanja online store-nya si Lotte ini. Cuman kan beberapa barang online yang udah beli di online memang harga online jauh lebih terjangkau ya Bu biasanya kan. Lebih murah ya? Iya. Ya banyak promo ya biasanya. Iya benar, kita bisa masukin promo-promo gratis ongkir atau potongan-potongan di beberapa hari-hari besar ya kan Bu. Kayak gitu sih paling dari segi harga online store-nya. Berarti ada tetap plus minus ya, dari sisi harga mungkin akan lebih murah, banyak promo, tapi ya itu tadi kita nggak bisa lihat barangnya, kita nggak bisa lihat masih fresh atau enggak dan seterusnya. Tapi kalau belanja offline mungkin harganya akan lebih mahal, kita akan lebih takes time untuk datang ke tokonya, tapi ya keuntungannya tadi ya kita kayak meminimalisir resiko ya. Iya benar. Minimalisir resiko, kita juga jadi lebih yakin sama barang-barang yang kita beli. Iya kan. Oke, menarik sekali. Ada lagi nggak Lintang yang mau dibahas? Terus apa ya? Paling lokasinya dari Lotte kali. Oh, lokasi. Oke. Iya, ini yang terakhir kali ya, lokasi. Lokasi dari Lotte ini memang udah banyak banget di kota-kota besar sih Bu, kayak di Jakarta, Surabaya dan lain sebagainya. Dan itu memang biasanya ditempatkan di dalam mall ya nggak sih? Dan ada juga sih beberapa yang memang dia punya toko bangunan sendiri ya kan, standing alone store gitu ya. Benar. Dan juga Lotte ini punya bukan supermarket doang, tapi ada Lotte yang namanya Lotte Grosir nih Bu. Oh iya, jadi menarik. Dia bisa belanja dengan quantity yang lebih banyak gitu, dan itu jauh lebih murah kalau misalnya kita beli banyak dan mempunyai member si Lotte Mart-nya itu sendiri gitu sih Bu. Iya, yang saya tahu Lotte Mart Grosir itu yang di daerah Kelapa Gading ya, yang dekat MOI. Iya itu juga ada. Yang saya tahu di daerah Ciputat kayaknya deh itu ada. Iya. Oh, oke. Ya berarti ini salah satu poin plus juga yang dimiliki, karena nggak semua supermarket juga memberikan pelayanan yang grosir ya. Benar. Ya, karena kan kayak misalnya kita mau ada acara bikin sembako gitu kan, kalau misal beli di Lotte-nya doang kayaknya harganya flat gitu kan. Cuman kalau misal di Lotte Grosir kayak dengan pembelian 2 kita bisa berkurang kayak harganya 1.000, 2.000 kan, itu lumayan banget ya Bu untuk belanja-belanja yang lain. Iya, quantity gitu diskon ya. Benar. Jadi semakin banyak yang kita beli, semakin banyak pula diskon yang bisa kita dapat. Benar. Oke, good, menarik sekali. Oke, terima kasih ya Lintang untuk obrolan kita pada pagi hari ini, mencoba membandingkan antara offline dan online store-nya Lotte Mart gitu ya. Nah, tadi pilihan web ininya belanja online-nya kan banyak ya. Mungkin nanti teman-teman dari bagian editing bisa bantu ya. Di sini. Oke, good. Habis ini kita belanja ke Lotte Mart ya. Boleh langsung kita berangkat aja. Oke. Terima kasih ya. Sampai jumpa lagi di obrolan marketing berikutnya. Dadah. Good day, mates.